konservasi energi mekanik. Energi mekanik atau EMAX ya, pada suatu sistem adalah jumlah energi potensial U dan energi kinetik K. Jumlah energi potensial U dan energi kinetik di dalam suatu objek ya. Dan dinyatakan, kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Energi mekanik sama dengan energi kinetik tambah energi potensial ya. Di sini ada gambar tentang tradisi suatu daerah atau negara di mana anak yang masih kecil, yang berumur masih berapa tahun, tradisinya dia itu akan dilakukan seperti ini. Dia dilempar ke atas permukaan. Di sini dengan menggunakan kain yang dipegang bersama ya, untuk melempar anak ini ke atas ya, dan jatuh lagi, lempar ke atas ya, sampai beberapa kali ya. Tapi kebiasaan ini karena tidak bagus buat anak kecil ini, kebiasaan ini sudah mulai agak jarang dilakukan. Bukti ini menunjukkan hubungannya dengan materi ini adalah anak ini jika dilempar ke atas ya, tentunya diberikan kecepatan, ada kecepatan awal ya, sehingga dia bergerak ke atas, lalu dia turun ya ke bawah. Turun ke bawah karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Dan turun lagi, lalu dilempar lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam modul ini energi mekanik yang kita bicarakan adalah dalam lingkup konservatif ya. Jadi gaya konservatif ini menyebabkan, gaya konservatif dalam hal ini adalah gaya gravitasi ya, menyebabkan transfer energi di dalam satu sistem. Di sini diasumsikan bahwa sistem itu dalam kondisi yang terisolasi dari lingkungannya. Maksud daripada isolasinya dari lingkungannya adalah tidak ada gaya luar dari objek itu ya, yang mempengaruhi objek tersebut. Ketika gaya konservatif bekerja, ketika gaya konservatif melakukan kerjawi pada suatu objek di dalam suatu sistem, maka gaya mentransfer energi di antara energi kinetik objek dan energi potensial U pada suatu sistem, sehingga perubahan delta K di dalam energi kinetik bisa dinyatakan dalam delta K sama dengan B ya. Perubahan energi potensial delta U itu adalah sama dengan min W. Jadi kita bisa melihat hubungan antara perubahan energi kinetik dengan energi potensial, yaitu delta K sama dengan min delta U. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pertambahan energi kinetik itu akan menurunkan energi potensial, atau sebaliknya, pertambahan energi potensial dia akan menurunkan energi kinetik ya. Jadi di sini ada transfer energi antara energi kinetik dan energi potensial ya. Jadi kita bisa menulis delta K min delta U itu dalam bentuk seperti ini ya. Lalu kita bisa rubah persamaan ini menjadi K2U2 dan K1U1 ya. Jadi ini energi ya. Energi yaitu energi kinetik tambah energi potensial dari suatu keadaan 2 itu adalah sama dengan energi kinetik plus energi potensial di keadaan 1. Berarti di sini energi keadaan 2 adalah sama dengan energi keadaan yang lain. Hasil daripada ini adalah
dinamakan dengan prinsip konservasi energi mekanik ya, di mana delta E max ya, delta E mekanik itu sama dengan 0. Nah, delta K sama dengan delta U itu sama dengan 0. Ya, di sini kita melihat jika suatu bandul ya, pendulum ya, yang di gerakannya pada awalnya dia berada di tengah ya, diberikan suatu kecepatan ya, tertentu, maka dalam posisi atau kondisi seperti ini maka energi kinetiknya adalah maksimum ya. Lalu bergerak di mana energi kinetiknya bertambah, energi kinetiknya menurun ya, menurun selama perjalanan dia bergerak ke kanan, dan yang bertambah adalah energi potensial. Jadi energi kinetik menurun, energi potensial bertambah. Jadi ada transfer energi dari energi kinetik ke energi potensial ya, sampai mencapai simpangan yang maksimum di mana P-nya 0 dan pendulumnya ini akan berbalik arah. Ketika dia akan berbalik arah, maka energi potensialnya maksimum. Ya, energi potensialnya ini maksimum. Dan energi kinetiknya adalah 0. Oke, ya. Lalu dia bergerak di sini, energi kinetik, energi potensialnya menurun, energi kinetiknya bertambah, lalu terus bergerak sehingga pada posisi awal ya, pada posisi simpangannya 0, maka energi kinetiknya yang maksimum seperti sebelumnya terjadi. Dan ini kemudian pendulum bergerak ke kiri sama seperti ini ya. Jadi di sini ada perubahan antara energi potensial dan energi kinetik, di mana energi kinetik ditambah energi potensial itu adalah tetap sama, tidak berubah. Nah, karena sistem kita anggap dalam kondisi konservatif, jadi tidak ada energi yang masuk dari lingkungan ke sistem. Ya, di sini ada checkpoint 3 ya. Ada 4 situasi ya, di mana benda dijatuhkan ya. Jatuh bebas, lalu di sini ada sedikit sliding ya, karena dia jatuh dalam bidang miring. Bidangnya kemiringannya berkurang dan bentuknya seperti ini. Dan dia berakhir di petinya ini berakhir di titik level B yang sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah disuruh merank situasi yang sesuai sampai ke energi kinetik blok pada titik B. Ya, energi kinetiknya bagaimana? Ya. Jadi jawabannya adalah karena level titik B ini mempunyai level yang sama, maka energi kinetiknya adalah sama, gitu ya. Karena energi hanya bergantung pada posisi awal dan akhir, tidak bergantung pada lintasan ya. Karena yang B disuruh merank ya laju yang sesuai pada blok B, mana yang paling besar pertama lajunya. Jawabannya adalah sama ya. Jawabannya adalah sama. Oke, kita lanjutkan. Ini ada anak ya bermain dalam satu semacam kayak seluncur ya, peluncur yang dialiri air sehingga dia bergerak dari atas ke bawah ya. Di sini kita akan mencari berapa kecepatan ketika dia berada di bawah ya. Di sini karena energinya adalah konservasi, maka energi mekanik dimulai dia turun sampai mencapai bawah itu adalah sama ya. Jadi di sini energi kinetik plus energi potensial di posisi atas adalah sama dengan di bawah, sehingga begini ya kita bisa turunkan. Dan karena kecepatan
di awal ini adalah 0 ya, sehingga kecepatan di bawah adalah 2 GH. Jadi hanya kecepatan di sini besarnya itu hanya dipengaruhi oleh ketinggian, yaitu sebesar 13 meter per detik. Membaca kurva energi potensial. Ya. Jadi di sini pada kurva ini ada kurva yang menunjukkan energi potensial terhadap X ya. Ya, ketika di posisi awal ya, di sini besarnya energi potensial adalah 6. Ya, 6 sampai mencapai titik 1 dia mulai turun energi potensialnya. Energi potensialnya turun sampai mencapai sini, energi potensial adalah 0. Kemudian energi potensial naik lagi. Ya, naik lagi sampai mencapai 3 lalu turun lagi. Ya, naik lagi dan akhirnya untuk X yang seterusnya dia tidak berubah, yaitu nilainya adalah 4. Jadi di sini kalau kita lihat gayanya, ya, karena gaya itu adalah negatif slope, ya, negatif slope-nya. Jadi ini slope-nya berarti du per dx dikali dengan negatifnya itu adalah f. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia sini 0 karena datar kan, turunan daripada ux, lalu di sini dia nilainya negatif. Negatif dikali negatif adalah positif ya, jadi nilainya sini mulai positif. Capai di sini energi potensialnya 0 ya. Energi potensialnya 0, tapi di sini pada saat di sini karena du per dx dia gayanya itu adalah ketika di X2 itu dia gayanya 0 ya. Lalu naik lagi ya, naik karena di sini positif dikali negatif berarti adalah negatif nilainya ya. Nanti mencapai di sini mulai ada perubahan, lalu naik lagi dan seterusnya. Di sini yang ada adalah energi potensial. Energi kinetik nilainya adalah antara 5 dan dari titik 5 sampai ke bawah ya, dan sisanya ini adalah energi potensial. Jadi energi potensial ditambah energi kinetik itu adalah sama dengan energi mekanik ya. Jadi di sini kalau misalnya pada posisi di sini energi kinetiknya yang ini ya, dan energi potensialnya dari sini ke bawah. Jadi energi potensial tambah energi kinetik itu besarnya adalah energi mekanik, itu sebesar 5 Joule. Ya, seperti ini ya. Jadi pada saat di sini ini full energi potensial yang ada. Ya. Lalu di sini mulai menurun, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik sampai di X2 itu energi kinetik secara keseluruhan. Ya. Energi kinetik secara keseluruhan, energi potensialnya sebesar 0. Ya, ini sama juga ya. Pada grafik ini terlihat bahwa partikel itu terjebak, ya, dia terjebak dan tidak dapat lepas dari kiri ke kanan ya. Jadi di sini ada 3 ya, kita lihat di sini ini dan ini ya. 3 pilihan di antara EMAG, ada 3 pilihan untuk EMAG mekanik ya, di mana partikel itu dapat terjebak ya, tidak dapat keluar dari kiri atau kanan ya. Lalu kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kita bisa melihat di sini. Kalau di sini adalah energi kinetik full ya. Energi potensialnya 0, di sini energi potensialnya 0,
tapi energi kinetiknya yang 0. Energi potensialnya full, energi kinetiknya yang 0 di sini, ya. Ya. Nah, ketika X-nya melebihi X5, maka yang ada energi kinetik dan energi potensial itu konstan, ya. Checkpoint, ya. Di sini ada gambar, ya, fungsi energi potensial, ya, dari suatu sistem di mana partikel itu bergerak dalam satu dimensi. Nah, di sini sudah dibuat rank antara AB, BC, dan CD, di mana besar gaya partikelnya itu adalah terbesar pertama. Gaya. Jadi gayanya itu merupakan sesuai dengan rumus F-nya itu sama dengan min du per dx, ya. Kalau kita lihat di AB, du per dx-nya ini besarnya negatif. Karena F itu sama dengan min du per dx, maka gayanya adalah positif di sini. Kalau di sini 0, kalau di sini gayanya adalah negatif, ya. Kalau besarnya saja, ya besarnya saja berarti CD lebih besar. Lalu AB lebih besar dan BC 0, ya. Tapi kalau arahnya ini arahnya positif, ya. Ini arahnya negatif. Ini ada partikel 2 kg bergerak sepanjang sumbu aksis X di dalam satu dimensi, di mana gaya konservasi itu diterapkan sepanjang sumbu X, ya. Energi potensial U, ya, yang tergabung dengan gaya yang diplot ini seperti ini, ya. Jika partikel ditempatkan pada posisi dari X0 sampai dengan X7, ya, nilai yang diplot pada U pada X sama dengan 6,5. Oh, di sini ya, pada X sama dengan 6,5, partikel akan mempunyai kecepatan min 4. Tentukan laju partikel pada X1 sama dengan 4,5 berarti di sini, ya. Laju partikel pada saat X1 sama dengan 4,5. Jadi di sini kita lihat bahwa energi kinetiknya itu adalah dari 16 ke 7, ya. 16 ke 7. Perhitungan pada X sama dengan 6,5, ya. Maka energi kinetiknya adalah 16 Joule sesuai dengan grafik ini. Dan energi potensialnya adalah 0. Energi mekanik, ya, K0 tambah U0, ya, sama dengan 16 Joule, ya. Ya, sekarang kan yang ditanya 4,5, ya. Pada X sama dengan 4,5, tentukan laju partikelnya. Kita lihat bahwa energi potensialnya adalah nilainya 7 Joule. Maka energi kinetiknya itu adalah sebesar 9 Joule. Ya. Jadi 16 dikurang 7 itu adalah 9 Joule K1-nya. Ya, lalu berapa lajunya? Ya, dengan menggunakan SMF kuadrat. K sama dengan setengah mf kuadrat, sehingga kita dapat kecepatannya adalah 3 meter per detik.